Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Baik, kali ini saya akan review pemasangan speedometer digital untuk mobil listrik tenaga surya Haji Banjar. Nah, ini sudah saya unboxing kemarin. Ini dia penampakannya. Nah, jadi untuk speedometer ini ternyata dia membaca voltage yang di input ke motor ya. Dia bukan membaca kecepatan putaran roda kendaraan. Saya salah sangka kemarin dan saya sudah membeli ini sensor kecepatan sepeda motor ya. Nah, sensor apa nih, poso atau apa nih yang universal. Dan ternyata ini tidak berfungsi untuk, nah ini kan sesuai dengan arah putaran roda, dia akan nyala tuh. Nah, ini ternyata dia tidak bekerja sesuai dengan putaran roda menggunakan sensor ini ya, sensor speedometer elektrik. Tapi berdasarkan input yang masuk ke motor. Nah, jadi ketika digas dia akan naik. Nah, jadi kemarin saya pasang ke sensor speedometer yang ini tidak berhasil karena saya tidak tahu, dan buat sahabat-sahabat kali ini saya bagikan. Nah, jadi untuk input sensornya ini yang kabel warna biru, ini yang biru ini ya, nih yang saya pegang ini yang saya pegang. Nah, ini sensor ya, sensor kecepatan untuk speedometer digital ini. Nah, kalau yang kuning ini untuk parkir, untuk lampu parkir, tanda parkir. Dia kalau dihubungkan ke arus 5 volt dia akan parkir. Nah, selebihnya untuk belok kiri belok kanan yang ini kabel ini ya. Nah, jadi sahabat ya, untuk sensor kecepatannya ini bukan ke putaran roda ban, sensor ini tidak bisa. Jadi alhasil saya kebingungan setengah mati berhari-hari untuk bisa ngakali supaya speedometer ini bisa berfungsi untuk mobil listrik saya. Nah, saya cari kecepatan atau display di regulator atau pengatur kecepatan motor ini. Ternyata tidak ada displaynya di sini sahabat. Tuh, kabel ini semuanya nyaris tidak ada ditemukan displaynya. Ini kita lihat tidak ada display. Yang ada hanya height indikator. Ada hanya height indikator ya, atau indikator height yang ini nih. Nih, indikator height ya. Dan itu hanya menandakan level penggunaan baterai ya. Jadi kalau baterai sedang 48 volt, dia akan tampil sini 48 volt. Dan ini hanya bisa dihubungkan ke power untuk displaynya, jadi tidak bisa untuk menunjukkan berapa kecepatan motor ya. Jadi kalau dihubungkan ke sini, ke bagian plus ini, dia langsung maksimum kecepatannya di displaynya. Nah, jadi karena tidak ada ini, saya tambah bingung jadinya. Alhasil pikir-pikir solusi, saya coba dengan menghubungkannya ke output regulator kecepatan ya, controller kecepatannya, dan hasilnya berhasil seperti ini, bisa dilihat. Tuh dia ketika digas.
Oke, kita coba mundur sekarang. Coba mundur. Nah, ini adalah kecepatan maksimum mundur. Rem dulu. Kecepatan maksimum untuk maju seperti ini. Nah, jadi sahabat ya, untuk ini. Nah, jadi untuk apa? Tampilannya ini speedometer kecepatan. Ini bukan kecepatan putaran roda, tapi adalah kekuatan atau jumlah voltage yang masuk ke motor sesuai dengan daya yang diberikan oleh kontrolernya. Jadi kalau full tadi sudah berkaca kan 40 km lebih fullnya ya. Nah, kalau voltage kita kasih input speedometernya itu atau sensor speedometernya itu kita kasih voltage 48 volt seperti ini, langsung kita kontakkan ke powernya, dia mengasih 70 km per jam. Nah, ini saya masukkan ke solusinya karena tidak ada display indikator di kontroler atau di regulator motornya, maka saya kasih di sini ya. Nah, sahabat, karena tidak ada display atau soket display di kontroler motornya, maka sensor speedometer digitalnya saya masukkan, saya input ke sini, ke salah satu dari 3 ya, yang paling samping nih, yang biru, arah ke motor. Nah, ini arah ke motor ya, yang biru ini ke regulator ini. Nah, ini ke regulator nih, ini arah ke motor. Nah, jadi hanya ini tinggal solusinya karena di soket kontrolernya tidak ditemukan untuk speedometer atau display atau indikator kecepatan. Yang ada hanya high indikator saja. Di situ hanya voltase tetap. High indikator ada di sini, tapi itu bukan untuk kecepatan karena dia tetap pegangannya yang disuplai sesuai dengan ketersediaan listrik di aki atau di baterai. Mananya head indikator yang mana, coba kita lihat. Ini bracket rem ya, rem. Nah, brake juga rem ya. Ini cas. Nah, ini cas untuk cas, untuk ngecas baterai. Jadi lewat controller bisa. Kalau ini untuk kecepatan. Nah, saya tidak menemukan display indikatornya. Mana lagi yang satunya? Coba kita lihat yang ini. Nah, yang ada hanya indikator hack yang ini. Nih, indikator hack terlindung ya. Nah, saya hanya menemukan hack indikator hack ini ya. Nah, ini tegangannya tetap, jadi tidak bisa untuk sensor speedometer digital saya. Jadi salah satu solusinya ya terpaksa ke output kontrolernya ke sini. Ini kabel yang ini kabel ke sensor digital speedometernya. Nah, ini ya.
Oke sahabat, demikian berbagi saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat yang mau merakit memasang speedometer digitalnya, tapi yang model kayak ini. Dan di mobil listrik atau di motor listrik itu kontrolernya tidak ada soket display. Oke ya, yang ada hanya hack indikator atau indikator hack yang di situ tegangannya tetap, sedangkan input atau sensor dari speedometer ini dia menghitung jumlah asupan energi yang masuk ke motor, bukan berdasarkan putaran RPM atau berdasarkan putaran roda ya, kayak gini. Nah, ini kan berdasarkan putaran roda sesuai dengan sensornya. Baik sahabat, untuk sensor ini saya akan review di video yang berbeda. Simak di video lainnya untuk mengetahui bagaimana cara mencari kabelnya, baik itu kabel power dan kabel lainnya. Oke, terima kasih sahabat Haji Banjar menyimak video saya, semoga bermanfaat bagi sahabat pecinta mobil listrik rakitan. Nah, namanya rakitan ya, harus dimodifikasi segala-galanya. Terima kasih, demikian. Salam sukses selalu. Salam berkarya, selamat beraktivitas. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.